Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apakah kalian sehat? Kelihatannya kalian sudah mulai jenuh di rumah terus. Tidak apa-apa. Setidaknya kita berdoa supaya COVID ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka, berkumpul kembali di pondok pesantren, dan kita belajar pelajaran agama. Seperti yang kalian lihat, Bapak mengajarkan bahasa Indonesia kelas 9. Bapak akan jelaskan profil Bapak. Mungkin ada yang lupa sama Bapak. Untuk masuk pembelajaran, anak-anak harus siapkan kertas, buku, alat tulis, pulpen, pensil, dan lain sebagainya. Oke, kalau sudah siap, Bapak harap sudah siap. Oke, kita lanjut masuk ke pembahasan pertama, yaitu bab 1 menjadi ilmuwan muda. Kita tahu bahwasanya ilmuwan muda itu adalah dambaan atau harapan bagi para siswa atau para pelajar yang ada di Indonesia. Untuk menjadi seorang ilmuwan itu tidak mudah. Kalian harus bisa memahami bagaimana caranya mengolah data. Kalian harus punya pengetahuan yang luas. Kalian juga harus mempunyai mental yang kuat. Dan kalian harus siap dalam terjun lapangan, bertatap muka dengan orang, berinteraksi dengan orang, dan siap untuk berbicara di depan. Oke, bagaimana sih menjadi ilmuwan muda itu seperti apa? Makanya kita belajar di bab 1 ini bagaimana sih untuk mencoba atau kita mencari tahu bagaimana sih untuk menjadi ilmuwan muda itu seperti apa. Baiklah, tidak usah berbasa-basi, kita langsung lihat pembahasan pertama. Kita akan mengidentifikasi dari teks laporan percobaan. Kita telaah dulu masing poin per poin. Mengidentifikasi informasi. Mengidentifikasi informasi adalah yang artinya adalah meneliti atau menelaah sebuah informasi yang kita dapat. Artinya adalah identifikasi adalah suatu kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, dan mencatat data dari informasi suatu kejadian yang ada di lapangan. Jadi apakah suatu kejadian di lapangan itu kita dapat atau dari orang lain hal yang telah orang temukan, itu bisa menjadi suatu tugas bagi kita sendiri. Terus kalau kita lanjutkan dari teks laporan percobaan, berarti teks laporan yang setelah jadi, yang telah diolah oleh seorang ilmuwan sebelumnya atau para peneliti sebelumnya. Dan kita lihat bahwasanya banyak contoh-contoh penelitian yang telah dilakukan. Di sini kita akan mengambil contoh, yaitu uji kandungan bahan makanan. Pertama ada pendahuluan, yaitu terjadi dari latar belakang, terus ada rumusan masalah dan tujuan. Terus ada landasan teori. Di situ membahas tentang materi dari pembahasan dari yang kita ambil, yaitu tadi judulnya tadi. Terus ada metode penelitian, yaitu alat dan bahan yang kita gunakan. Ada hasil pembahasan dari hasil yang kita teliti tadi, pembahasan yang dari kita dapat. Terus kita simpulkan bagaimana hasil yang kita dapat. Baru ada namanya daftar pustaka atau yang biasanya kita referensi yang kita ambil. Sebuah hasil yang menarik, bukan? Kita jelas tahu sudah bahwasanya kita dapat mengetahui kandungan karbohidrat dari protein, lemak, dan glukosa yang terdapat dalam berbagai bahan makanan. Dan untuk meningkatkan pemahaman kalian juga terhadap isi teks yang nanti Bapak share juga di dalam WA, nanti kalian bisa baca dan kalian pahami dulu sendiri. Nanti kalau tidak paham bisa langsung tanya ke Bapak. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan masuk menelaah struktur kebahasaan teks laporan percobaan tadi. Kita akan menyimpulkan isi teks laporan tadi. Ada apa aja sih isi laporan tersebut? Yang pertama ada judul. Judul itu adalah menentukan bagaimana arah penelitian kalian atau arah dari yang kalian teliti, seperti itu. Jadi misalnya kalian meneliti sebuah makanan
A atau mie instan, maka kalian hanya berfokus kepada mie instan, tidak berfokus kepada yang lain. Seperti itu. Atau melakukan perbandingan dari mie instan dan mie kuitiao, itu bisa jadi. Terus ada namanya pendahuluan. Pendahuluan itu adalah merumuskan masalah yang terjadi yang dari sistemnya global menjadi kerucut atau menjadi inti permasalahan yang akan kalian teliti. Seperti itu. Terus di dalamnya itu ada latar belakang tadi, yaitu tadi sudah dijelaskan dari sistem global itu seperti apa, latar belakangnya seperti apa, dan menjadikan suatu permasalahan yang menjadi titik poin untuk diangkatnya suatu penelitian. Terus adanya rumusan masalah, yaitu bagaimana cara kalian untuk menyelesaikannya dalam penelitian tersebut. Terus tujuan, apa tujuannya? Tujuan penelitian kalian jelas, yaitu untuk menyelesaikan dari rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui kandungan dari karbohidrat protein tersebut, atau kandungan dari glukosa tersebut, atau kandungan gizinya seperti apa dari judul yang kalian tentukan. Terus ada namanya landasan teori. Landasan teori ini adalah materi atau pembahasan dari setiap poin per poin yang kalian ambil. Contoh, misalnya tadi saya mengambil sebuah mie instan, maka saya menjelaskan apa itu mie, dan di dalam mie itu ada apa? Karbohidrat. Karbohidrat itu apa? Protein itu apa? Lemak itu apa? Dan glukosa itu seperti apa? Itu dijelaskan di bab 2, yaitu di landasan teori. Seperti itu. Terus ada namanya metode penelitian, yaitu dimana kalian meneliti, kalian mencoba menggunakan percobaan sesuatu. Ini biasanya berkaitan dengan anak IPA, atau sering kita gunakan itu di saat lab. Nah, kita akan coba bagaimana perkembangan dari setiap materi-materi yang kita sampaikan. Terus biasanya di situ ada alat dan bahan. Alatnya itu bermacam-macam, tergantung kegunaan yang kalian butuhkan. Bisa tabung reaksi, rak tabung, gelas kimia, dan lain sebagainya. Bahannya ya jelas ya, pasti mie yang paling utama tadi yang saya jelaskan pertama, dan perbandingannya seperti apa, seperti itu. Terus ada lagi namanya itu prosedur kerja, yaitu dimana setiap kerja yang kita buat tadi dari setiap item yang kita ambil di landasan teori itu, apakah hasilnya sama atau tidak. Terus ada hasil pembahasan. Hasil pembahasan itu yang telah selesai kita teliti. Misalnya tadi di mie itu karbohidratnya tinggi, tidak baik untuk kesehatan jika dikonsumsi dengan terlalu lebih, maka itu kita masukkan bahwasanya ini termasuk label uji yang tidak baik atau baik, dan bisa menjadi buruk misalnya terkonsumsi terlalu berlebihan. Terus ada juga di dalamnya hasil dari pembahasan itu ada pembahasan, yaitu bagaimana kalian setelah mengolah data tadi kalian rincikan kembali menjadi suatu teks untuk bisa dipahami oleh para pembaca lainnya, seperti itu. Dan terakhir kesimpulan, bagaimana kalian menyimpulkan tadi bahwasanya mie itu tidak baik bagi kesehatan. Dan kalian tahu bahwasanya mie itu bisa menyebabkan penyakit ini dan ini, maka harus dikurangi. Kalau bisa seminggu sekali, lebih baiknya sebulan sekali, dan lain sebagainya, seperti itu. Terus daftar pustaka itu kalian masukkan, yaitu referensi dari mana, dari kajian teori kalian ambil. Misalnya tadi karbohidrat saya dapat dari Profesor Atkins, maka kalian masukkan Profesor Atkins dengan sesuai buku yang kalian ambil, seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti kita belajar bagaimana cara menulis sebuah laporan percobaan tadi. Untuk materi hari ini cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kalian paham atas materi yang Bapak sampaikan. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, Bapak mohon maaf.
Dan Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di minggu depan. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.